Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 2 yang jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, hari ini Miss jelaskan dulu tentang tekanan. Kalian belajar fisika atau IPA hari ini merasa tertekan nggak? Enggak. Enggak ya? Karena kita Maksudnya tertekan gimana nih, Miss? merasa tertekan, dipaksa nggak? Dipaksa untuk masuk Zoom, dipaksa untuk harus belajar terus dari pagi sampai siang, sampai sore, kayak gitu loh, ya. Merasa tertekan nggak? Enggak sih. Alhamdulillah. Nah, ini Insya sama Allah. nggak? Insya Allah. Ini sama nggak ya tertekannya kita dalam kehidupan nyata dengan definisi tekanan di kehidupan di fisika, di IPA? Beda. Beda. Emang apa yang beda? Coba siapa tadi yang jawab beda? Apa Saya. bedanya? Kalau apa ya tekanannya tuh lebih ke misalkan apa sih? Kayak lebih ke fisik. Oke. Sofi contohin kalau tekanan secara fisika tuh contohnya kegiatan kayak gimana sih? Kayak gimana? Apa ya? Gimana ya? Sofi memberikan tekanan. Nah, coba contohin kegiatannya ngapain yang Sofi lakukan. Menginjak tanah. Oke, berarti Mendorong. yang menekan itu siapa? Yang menekan itu siapa? Kaki. Kaki menekan tanah gitu kan ya? Tanahnya ditekan oleh kakinya Sofi oleh permukaan kakinya saja kan? Ya nggak? Iya. Iya. Oke, nah itu betul. Ada yang mau mencontohkan lainnya? Contoh kasus tekanan selain yang dicontohkan Sofi? Ngedorong seseorang, Miss. Mendorong seseorang. Mendorong Ya. seseorang. Mendorong seseorang. Benar nggak ya kalau mendorong seseorang? Mendorong seseorangnya sampai kemana? Ke mana ya? Kemana? Ke tembok gitu. Sampai ke tembok. Oke, sampai orang itu nggak ini ya, nggak bisa berkutik lagi sehingga dia merasa tertekan gitu ya karena dikasih gaya dorong oleh Alan gitu ya. Nah, itu juga sama. Jadi definisi tekanan secara fisika ya artinya gaya yang diberikan pada suatu benda. Oke, kita lebih jelasnya kita akan bahas apa itu tekanan. Loading. Loading ya. Nah, betul ya itu ya. Kasusnya yang diceritain Sofi tadi, apa yang terjadi pada tanah kalau terinjak oleh kakimu? Wah, ya. Wow, saya benar. Oh ya, tanahnya pasti merasa tertekan gitu, apalagi kalau yang menginjak itu badannya besar, ya kan? Gajah misalnya, semakin tertekan dia ya. Oke. Iya. Nah, apakah tekanan itu hanya pada tanah saja? Ternyata tekanan itu ternyata bisa terjadi di zat padat, cair, dan gas. Kita bisa menekan. Kenapa, Sofi? Saya pernah dengar kayak tekanan uap gitu, bener nggak sih? Ada nggak sih yang namanya? Ada, betul. Berarti termasuknya tekanan yang mana, Sofi? Gas. Bener nggak sih, Oke, gas? iya betul. Tekanan uap masuknya ke gas ya. Biasanya ini dipakainya untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu juga dari hasil tekanan uap. Ya, oke. Terus kita pernah menekan zat cair enggak? Bisa enggak kita menekan zat cair? Bisa. Kan ada. Gimana contohnya? Kalau dalam banget, kalau tekanan air yang tinggi. Oh, berarti kalau berenang, Pin, kalau semakin ke dalam semakin enak apa semakin sakit?
Semakin sakit karena tekanannya Semakin gede. sakit. Oke, berarti semakin ke dalam kalau kita semakin menekan si zat cair itu, tekanannya juga semakin besar, gitu ya? Oke. Berarti bisa juga terjadi di zat cair. Kalau yang tadi tanah termasuknya zat padat, gitu ya. Kita cek satu-satu deh yang di zat padat. Nah, ini. Kalau secara definisi, tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Kayak tadi, kaki menekan tanah. Kakinya memberikan gaya dorong ke tanah, tapi hanya pada luas sesuai luas permukaan kakinya yang ditekan. Ya, atau contohnya gini deh, kalian kalau menekan pipi kalian pakai satu jari dengan pakai telapak tangan, lebih sakit yang mana? Jari, satu jari. Kenapa? Karena tekanannya lebih banyak kalau misalkan telapak tangan kan kayak terbagi-bagi. Pinter. Nah, makanya dirumuskannya bahwa ini tadi, kalau luas nih, yang tadi disebutin ya, luas permukaan jari kita sedikit kecil. Sedangkan kalau luas permukaan lebih besar kan? Nah, kalau semakin besar luas permukaannya, A-nya nih, ternyata ini kan berbanding terbalik ya. Semakin besar luas permukaannya, tekanannya semakin kecil. Semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Begitu. Jadi makanya ini namanya berbanding terbalik. Nah, kalau dengan bendanya itu sendiri yang menekan, semakin berat benda itu atau gayanya semakin besar, maka tekanan yang dirasakan juga semakin Semakin besar. besar. Makanya tekanan dengan gaya sebanding atau berbanding lurus. Jadi dirumuskannya P sama dengan F per A. P-nya itu tekanan. Kalau tekanan kalian taunya simbolnya apa? Tekanan simbolnya apa? Simbol ininya, simbol fisikanya. Tekanan. Apa ya? Ya, betul. Itu ada di layar loh. Dari kata pressure, ya. Tuh kan bener. Iya, itu saya maksudnya tuh P. Aduh. Padahal Miss cuma ngecek aja kalian lihat layar nggak itu. Tekanan dari kata pressure. Tekanan satuannya F apa? tuh gaya ya. Satuannya apa tekanan? Satuannya, ayo tekanan alat Lupa, ukur. astagfirullahaladzim. Tekanan itu satuan internasional ya, Pascal atau PA gitu ya. Pascal setara dengan Newton per meter kuadrat. Kuadratnya Miss pakai pangkatnya gitu ya nak ya, kalau bingung gitu ya. Nah, terus F-nya tadi Kevin udah menyebutkan F itu force, berarti gaya. Gaya satuannya Newton. Terus A itu adalah luas permukaan. Berarti satuannya apa kalau luas? Apa satuannya kalau M. luas? Astagfirullah. Sedikit lagi. M. M? luas. M kuadrat. Bangkat dua. M42 ya, M meter kuadrat atau meter persegi. Awas nih, ini satuan internasionalnya. Jadi kalau kalian nanti hitung-hitungan harus dalam bentuk satuan internasional. Paham ya sampai sini nak ya? Gitu ya. Oke, sekarang. Bentar, Miss, saya akses dulu. Oke. Dan ini Miss record juga. Jadi kalau kalian mau mengulang materi ini, kalian nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Miss Justina Jaziro aja searching-nya ya. Oke. Jangan lupa. Berarti subscribe. Kalian tuh belum ya. Ini sudah nge-subscribe. Berarti ini kita masuk YouTube. Iya dong. Halo guys. Makanya nanti di akhir kita say hey ya. Next. Udah, kita lanjut. Belum kehapus. Nah, karena itu tekanan satuannya PA dari kata Pascal, itu kita menghormati ilmuwan yang menemukannya, yaitu Blaise Pascal. Kata Blaise Pascal dalam hukumnya, tekanan yang diberikan pada zat
cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Misalnya, kalimatnya Blaise Pascal itu maksudnya apa sih? Kalimat yang itu, yang di bold di situ. Ada yang bisa mengartikan nggak maksudnya apa sih? Tekanan dalam zat cair. Diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Maksudnya apa sih? Ini saya tahu. Ini berarti tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang disebut tekanan. Kira bawahnya pengertiannya benar. Contohnya, nak. Contohnya tuh apa sih? Maksudnya kan pasti kan kalau fisika itu pasti ada fenomena fisisnya. Oh, itu apa namanya? Balok dicelupin ke air, ke baskom. Terus sedotan dimasukin ke gelas, tapi nggak banyak itu karena ringan. Terus sendok dimasukin ke baskom. Numis nggak kebayang nih. Sebenarnya ini kalimatnya Pascal tuh sederhana kok. Kayak kalian pernah nggak beli es di plastik atau masukin air ke dalam plastik, terus kalian iket, habis itu kalian lubangin di segala arah. Kalian bolong-bolongin. Gimana, Miss? Oh iya. Atau gini aja deh, kalian punya balon, terus diisi air, terus balon itu diikat, ya, balon air tuh ya. Balon yang udah terisi air. Terus kalian lubangin. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 dilubangin gitu loh, depan, belakang, kiri, kanan. Bersamaan. Nanti air yang keluarnya itu ke segala arah dan sama besar. Paham maksudnya? Nah, sekarang kalau kasusnya misalnya, coba ada yang bisa bayangin nggak ya? Kalau airnya dimasukkan ke botol aqua plastik. Nah, terus gambar deh, Miss gambar biar kalian kebayang. Misalnya ini botolnya nih ya, botol plastiknya. Nah, terus Miss lubangin di paling bawah di sini. Lubangnya di tengah sama yang atas. Kira-kira sama nggak nanti pancarannya? Enggak. Sama. Siapa yang jawab enggak, alasannya apa? Yang jawab sama, alasannya apa? Karena kan itu botolnya berdiri, bukan posisinya baring. Kalau posisinya baring, lubangnya tetap sama ya, bakal keluarnya samaan. Oke, kalau Alan jawabnya tadi semua sama, lubang atas, lubang tengah, lubang bawah, pancarannya sama. Kenapa, Lan? Kalau misalnya dari atasnya airnya di refill terus ya sama. Oh, gitu. Nah, nanti untuk menjawab kebingungan kalian, apakah sama atau enggak, kalian bisa cobain ya di rumah ya, botol aquanya dilubangin bawah, tengah, sama atas. Ternyata yang pancaran itu beda-beda ternyata. Nggak sama gitu pancarannya. Ternyata nanti jadinya, Miss gambarin dulu. Jadi ikan. Wow. Kalau ternyata nggak sama, berarti kan ada yang pancarannya paling jauh, ada yang deket gitu kan ya. Yang paling jauh yang lubang yang mana? Kira-kira nih, kalian sebagai ilmuwan. Yang paling jauh jarak pancarannya lubang yang mana? Lubang yang Paling atas. paling atas ya, paling atas. Paling atas. Yang paling jauh pancarannya. Nih, yang paling atas nih paling jauh tapi sebentar gitu. Karena airnya kan udah bakal habis. Nah, itu masa nanti kalau itu nanti berarti malah pendek dong ininya kalau habis. Ya kan? Oh, yang paling bawah berarti saya salah mengerti. Tadi tuh sebenarnya udah dijelasin sama Kevin, kasusnya berenang, semakin ke dalam, tekanan yang dirasakan oleh tubuh kita semakin banyak. Besar, ya kan? Nah, ini juga sama.
semakin banyak zat cairnya gitu kan ya, maka tekanan yang paling bawah paling besar. Dia merasa tertekan sangat ini di paling dasar nih, sehingga nanti pancarannya jauh. Gitu. Ya, sedangkan yang tengah berarti misalkan sampai sini misalnya ya, gitu. Sedangkan yang atas karena dia bagian zat cairnya sedikit, tertekannya juga sedikit. Karena tertekannya sedikit, ya yang keluarnya juga begini. Ya, paham? Paham nggak? Iya, Miss. Iya. Karena ternyata tekanan di zat cair, ini kan isinya zat cair, itu dipengaruhi oleh ini nih, ada height. Height di sini definisinya kedalaman ya, karena kita kalau di zat cair itu kan bukan ketinggian, adanya kedalaman. Seberapa dalam kamu nyelam, kan gitu ya. Bukan seberapa tinggi kamu nyelam gitu kan. Nah, Iya. ada kasus misalnya kalian di sini misalnya kalian berenang di sini, nyelam sampai sini ya. Nah terus dari panjang kolamnya atau kedalaman kolamnya, kedalaman kolamnya ternyata dari atas ke bawah. Ini harusnya Sofi yang gambar nih. Yang jago nih. Saya tidak melakukan apa-apa beneran. Ini misalnya kedalaman kolamnya 10 meter misalnya. Nah, terus si benda itu ada dari sini sampai sini misalnya berapa ya? Ini P-nya juga tuh. Dari sini sampai sini misalnya Miss. apa? P-nya ada yang beda, ini P-nya. Apanya? P-nya ada P-nya ada 2. Nanti Miss jelasin itu apa ya. Wait. Sabar. Misalnya begitu informasinya. Nih Miss tanya nih ya sama kalian. Yang dimaksud kedalaman benda itu, yang bintang itu loh, kedalamannya berapa meter? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kedalamannya berapa meter? Yang bintang mana, Miss? Nggak kelihatan dah bintangnya. Oh, itu yang bintangnya warna hitam, yang kuning hitam. Kuning. Saya menuntut. Berapa, 6 So? meter atau 7 meter? 6 atau 7? 6 atau 7? Pilih salah satu. 6. 5 meter. Kenapa 6, Sofi? Kenapa 6? Karena saya nginiin dulu, ini kan 4 kan kalau itu ada 1, 2, 3-nya, berarti saya tinggal bagi-bagi rata aja. 1, 2, 3 begitu. Terus nanti kan 4, 5, 6 begitu. Ya, maksud Miss nanya kayak gini tuh supaya kalian tidak terjadi miskonsepsi yang namanya hak, definisi hak di sini tuh kedalaman. Dan yang namanya kedalaman itu diukurnya apakah dari dasar laut atau dari atas permukaan laut. Misalnya yang benar yang kalau orang mengukur kedalaman laut itu diukurnya dari dasar apa dari atas? Dari atas. Dari atas kan? Iya Dari atas apa dari atas apa dari dasar atas. laut? Dari atas ke bawah. Dari atas. Dari atas ke tempat penyelam itu kan, ya kan? Iya. Coba kalau bayangin kalau definisinya kedalaman itu diukur dari dasar permukaan laut. Oh, berarti kita harus nyelam dulu sampai ke dasar laut yang di sana tidak ada cahaya matahari. Tekanan semakin tinggi, kita belum sempat dapat ukurannya, kita bisa jadi sudah tiada. Wafat. Berarti kedalaman itu diukur dari permukaan, bukan dari dasar. Hati-hati, makanya tadi jawaban Sofi benar tuh. Yang namanya kedalaman, kan itu panjang kolamnya 10 meter. Yang dari bintang ke bawah 4. Berarti yang dimaksud kedalaman itu dari bintang ke atas. Sisanya. Paham? Sampai sini, Nak? Paham nggak? Bentar, Miss, bentar. Bisa. Coba Alan.
Kalau panjang kolamnya itu ternyata 10 meter, terus tinggi bintang ke dasarnya 2 meter, maka kedalamannya berapa? Maksudnya gimana? Kolamnya 10 meter, tinggi kolamnya 10 meter. Iya, terus Terus bintang ke bawahnya 2 meter. Jadi kedalamannya bintang ke bawah. berapa? Bintang ke dasar 2 meter. Kedalamannya? 12 meter. Berarti Alan belum paham nih. Yang benar yang mana? Oh, Ada 8 yang ya? tahu? 8 ya, sisanya ya Lan ya. Oh. Sisanya dari kan ini udah ditulis kedalaman itu diukur dari permukaan. Bintang ke permukaan. Ya, bintang ke permukaan, ya. Paham? Iya, Miss. Ada yang belum paham nggak? Nanti Miss jelasin lagi. Gimana? Yang lain? Bisa? Sekarang udah bisa? Coba Miss ganti lagi deh. Kalau tinggi kolamnya itu atau kolamnya itu misalnya 15 meter. Terus bintang ke atasnya 5 meter. Berapa kedalamannya? 20 bintang ke atas. Maksudnya bintang tuh apa, Miss? Ini Missnya soalnya gambarnya bintang. Soalnya gambarnya bintang. Jadi Missnya sebutnya bintang. Gimana? Berapa? Ulang ya. Dengar ya. Kalau tinggi kolamnya 15 meter. Tinggi kolam. Tinggi kolam sama air itu, Miss. 15 meter, iya, sama airnya penuh full. Nah, iya. dari benda bintang ke atas kolam 5 meter. Berapa kedalamannya? 5 meter. Kan itu dari atas. Apa 10 meter? Berapa kedalamannya? Apa yang 10 meter. dalam bintang? Dalam bintangnya 5 meter. Kalau dari atas, dari bawahnya 10 meter. Jadi kedalamannya berapa? 10 meter, 10 Kalau meter. ada definisiin kedalaman sih. Maksudnya ada kedalaman bintangnya itu apa sih, Miss? Bintang itu lokasi yang dicari, Lan. Itu bintang itu bendanya itu. Missnya gambarnya Yang bintang. dicari. Kedalaman itu kan dari dalam. Punya kolam 10 meter. Bintangnya itu. Punya kolam 15 meter. Nah, bendanya kan bintang tuh ya. Ke atas permukaannya itu 5 meter. Berapa kedalamannya? Dari bawah. Dengerin. Bintang ke atas permukaannya 5 meter. Ditanya kedalaman. Kedalamannya ya berarti 10 meter. 10 meter. Ya, yang betul adalah Kevin. Berarti Kevin jeli. Kan ada udah dikasih jawabannya. Kalian tuh ya. Ini definisinya. Miss lagi bolak-balikin cara berpikir kalian dulu nih. Perhatikan pelan-pelan nih ya. Miss ulang. Orangnya udah tahu jawabannya tapi H itu kedalaman. Definisi H di sini nih ya. Kedalaman yang diukur dari permukaan. Nah, Miss tadi ngasih contoh 2 soal kan. Yang kasus pertama, tinggi kolam 10 meter, terus bintang ke dasar 4 meter, maka kedalamannya adalah 6 meter. Karena definisi kedalaman dari benda ke atas permukaan. Paham? Yang bintang tuh benda, Tamis. Benda penyangga gitu. iya, dicari Lan. Ya. Terus kasus yang kedua, Miss contohinnya kalau tinggi kolamnya 15 meter dari benda bintang ke atasnya 5 meter, berarti kedalamannya ya 5 meter. Karena definisi kedalaman diukur dari permukaan. Paham? Maksudnya?
Ada yang masih Oh iya iya. enggak, yang lain. Ini penting soalnya nanti di soal kalian bisa terkecoh sama angka-angka yang ada di soal. Coba Miss lagi Miss, kasih soal lagi Miss. Oke. Misalnya tinggi kolamnya adalah 50 meter. 12 meter. Tinggi kolam 12 meter. Letak bintang ke dasar 4 meter. Berapa kedalamannya? 8 meter. 12 kurang 4 berapa? 11, 10, 9, 8. Iya. Pinter. Oh, saya mengerti. Udah bisa. Jalan mengetahui bintang Ya. adalah dari Bisa ya. Oke. Miss-nya tuh Nah. jangan namainnya bintang, sayanya bingung. Soalnya di Penyangga kayak sini apa? simbol di Zoom-nya adanya bintang, low P, sama X, checklist kayak gitu kan Miss-nya milihnya bintang aja daripada low P, nanti hati kalau jatuh sakit. Udah. Yuk kita lanjut. Nah, tadi yang ditanya Kevin kok P-nya ada 2 sih Miss? Ini P, pressure. Nah, yang ini, bentar. Ini namanya rho, massa jenis. Apa itu? Nah, simbolnya di sininya nggak ada nih, Miss-nya. Langsung tulis aja ya, rho gitu ya. Dibacanya rho. Rho itu adalah massa jenis yang satuannya kilogram per meter kubik. Ya, gitu. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, kalau zat cairnya itu air laut, sama atau bisa bermacam-macam. Jadi tergantung massa jenisnya. Massa jenisnya air biasa dengan minyak sama atau beda? Masa air biasa dengan minyak, masa jenis, ya massa jenis. Rho, massa jenis. Jenis, massa jenis. beda. Beda, kelihatan dari mana? Misalnya minyak. Nggak nyatu. Iya, betul. Kenapa mereka nggak nyatu? Karena massa jenisnya berbeda. Yang ada di atas si minyak apa si air? yang dia ada di atas tuh si air. Tergantung itunya nggak tahu sih. Ya, Kan di itu bawah dia. kan kayak Kalian habis pelajaran Miss, kalian coba di rumah botol dibolongin, terus minyak sama air dicampurin. Coba siapa yang ada di atas? Ternyata yang ada di atas itu adalah minyak. Air. tuh kan. Apa? Minyak yang di atas. Kalian pernah lihat nggak tangki minyak di laut tumpah? Pernah lihat nggak? Iya. Minyaknya Iya. ada di atas permukaan iya. laut apa tenggelam semua Oh di iya bawah? ya. Di atas. Oh iya, di permukaan ya. Astagfirullahaladzim. Kan kelihatan minyaknya. Itu karena massa jenis minyak lebih ringan daripada si massa jenis air. Jadi nilai massa jenis itulah yang mengakibatkan kenapa benda terapung, tenggelam, melayang kayak gitu, Nak. Ya? Oke? Oke. Ada yang jualan cilor, guys. Nah, jadi tekanannya itu dipengaruhi oleh rho dan H, massa jenis dan kedalaman. Karena kita ada di bumi, maka dipengaruhi oleh percepatan gravitasinya, percepatan gravitasi bumi. G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Kalau kita ada di bumi, biasanya kita pakai angka 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatkan menjadi, kalau dalam hitungan silahkan kalian boleh pakai 10. 9,8 boleh dibulatkan jadi 10. Gitu ya. Sampai sini paham? Miss, itu tuh yang atap kayak gitu maksudnya apa, Miss? Yang mana? Yang atap 2 nih, 10 meter. Pangkat, Nak. Pangkat. Jadi nulisnya kilogram per meter pangkat 3. Terus 10 meter per second pangkat 2 gitu loh. Yeah. Ya, itu pangkat ya. Soalnya di sini nggak ada ini sih.
nggak ada simbol yang kuadrat kayak gitunya, square-nya nggak ada. Sampai di Miss. sini paham? Ya. Oke, memang sih kalau materi ini tuh enaknya sambil praktik. Nah, benar. Sambil dijelasin di papan tulis. Iya, sambil mainan di rooftop. Kalau dulu Miss ngerjain nerangin ini, kakak kelas kalian mainan tuh membuktikan kalau diganti airnya dengan minyak gimana, kalau kedalamannya lubangnya di macem-macemin gimana, apa yang terjadi. Kalau botolnya ditutup sama botolnya dibuka, ternyata bagaimana, kayak gitu. Nah, kalian bisa explore di rumah. Ya, oke? Oke, Sudah saya enggak. Ikan awan. Sudah ditulis? Sudah di SS, mungkin SS dulu deh. Ya, ini di SS dulu. Oke. Next. Kasihin Lan, cepet Lan. Lan. Udah? Oke, nanti saya kirimin ya. Udah? Ya. Ya, udah. Oke, sekarang kita next-nya. Nah, ternyata hukum Pascal tadi juga bisa dipakai di kasus bejana berhubungan. Namanya bejana atau pipa, terus berhubungan berarti ini nyambung gitu ya, nggak ada pembatas. Oh iya, kayak magnet. Tapi ini pipa ya Lan ya. Kalau magnet kan nggak bolong ya. Oke. Nah, ini contohnya gini nak, misalnya kita pengen tahu nih, bener nggak sih massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air? Kalian bisa lakukan percobaan ini di rumah. Kalian punya pipa di kayak giniin dibentuk U. Nah, terus langkah pertama, kalian masukkan air dulu. Air dimasukkan. Kalau pertamanya isinya air, pasti awalnya kiri sama kanannya tingginya sama. Bener nggak? Sama. Ya. Bener nggak? Kan? Nah, itu. Ternyata pas dimasukkan minyak, nih, yang gambar yang ini, yang H1 nih, ternyata pas dimasukkan minyak, kan minyak di atas air ya. Jadi minyaknya tuh ngedorong si air ini, yang tadinya tingginya sama di sini, kedorong. Nah, makanya ini jadi, H2-nya jadi naik gitu ya. Nah, ini ada perbedaan ketinggian antara zat 1, H1 dengan H2. Miss kasih contoh misalnya zat 1-nya itu minyak. Zat 2-nya adalah air. Oh, tadinya tuh air tuh yang digaris-garisin itu kan, Miss? Tadinya tuh. Tadinya air tuh tingginya sama di garis titik-titik itu loh. Tingginya sama. Pas didorong minyak, dikasih minyak, jadinya tingginya berbeda. Tuh H2-nya dari tinggi semula ya. Paham maksudnya? Iya. Oke. Nah, terus menurut tadi hukum Pascal kan tekanan itu rumusnya Rho G H. Ya, tekanan itu. Nah, karena ini bejana berhubungan, tekanannya menyebar ke segala arah, maka berlaku tekanan di 1 sama besar dengan tekanan di 2. Nah, sehingga kalau diuraikan rumusnya Rho GH. Ini ada yang salah nih, Nak. Ada yang nggak salahnya di bagian mana? Coba lihat. Mana yang salah? Di bagian ini, Miss. Angka-angkanya. Harusnya P1. Rho 1. Rho Ya, GH. 1, iya. Nah, ini harusnya diganti dengan 1 ya. Karena kan lagi ngomongin tekanan di 1 kan? Salah ya. Nah, gitu. 1 Rho 1 G kali H1. Yang sebelah kanan karena P2 berarti Rho 2 kali G kali H2. Nah, kalian boleh membantai G-nya karena G kiri dengan G kanan, kata matematika boleh dong ditiadakan gitu kan ya. Nah, misalnya siapa yang jadi Rho 1 kalau lihat dari gambar? Siapa dari yang jadi Rho 1? Minyak apa air? Massa jenis siapa? Minyak. Oke. Kita lagi pengen tahu minyak berapa massa jenisnya. Berarti kita lagi pengen tahu Rho minyak. Nggak tahu kan? Kali H1.
H1-nya misalnya Miss pengen kasih angka di sini, ternyata ketinggian H1-nya 7 cm. Jangan. Berapa ya? Genap aja, Miss. Bentar. Ganjil ganjil. Allah tuh suka yang ganjil. 6 Biar cm. berkah itu ganjil. Ini Miss asal dulu ya, misalnya ya. Nah, air H-nya misalnya 1. Misalnya, gitu ya. Nah, sekarang yuk kita masukin yang tadi. Rho minyak dikali minyak dikali 6 cm. H1 6 gitu ya, sama dengan Rho 2-nya air. Nah, massa jenis air itu sudah tetapan nilainya 1 kalau pakainya gram per cm kubik. Kalau pakainya kilogram per meter kubik jadi 1000. Nanti Miss kasih catatan khusus. H2 1 cm juga gitu kan ya. Kalau udah kayak gitu, aduh Miss salah masukin angkanya. Ya, kelihatan nggak sama kalian itu? Dihapus. Apanya, Miss? Tulisannya. Kelihatan aja sih. Kelihatan aja ya. Hebat matanya. Hitam black. Padahal mah nggak kelihatan ya, Alan ya. Kelihatan, Miss. Kelihatan. Rho 1, jangan ini deh, yang hitam. Rho 1. Warna ungu, Miss, warna ungu. Biar dikali H1-nya 6 sama dengan Rho 2-nya 1. Udah tetapan kali 1. Berarti Rho 1-nya nilainya atau Rho minyaknya nilainya adalah 1/6. Gitu ya, paham? Ya nggak? Oh, ini apa, pindah ruas? Iya, betul. Paham? 1/6 gitu. Karena ini satuannya pakainya gram sama cm kubik, jadi begini satuannya. Ya. Matematika sama IPA lagi kerja sama nih. Ada perpindahan ruas juga, guys. Loh, kan matematika itu pembantunya fisika, konsepnya konsep fisika, ngitungnya dibantu sama matematika, gitu. Nih, kasih catatan nih ya. Massa jenis air itu selalu tetap nilainya 1 gram per cm kubik kalau satuannya ini, atau kalau satuannya internasional jadinya 1000 kilogram per meter kubik. Hati-hati, bedakan. Nanti lihat angkanya pakainya cm apa pakai apa. Sudah jelas, Nak? Jadi kalau kalian mau mengetahui massa jenis zat lain, misalnya oli, sirup, susu, tapi susu mah nggak bisa. Karena kalau yang kecampur sama yang lain nggak bisa. Bensin boleh nggak, Miss? Hah? Bisa, bensin bisa. Yang pokoknya kalau dicampurkan dia memisah. Nanti bisa. Emang bensin sama air bisa, Miss? Misah. Nantinya kayak nguap gitu ya, Miss? Musuhan mereka. Bagaikan air dan minyak. Itu kan? Kalian sebagai teman, jangan seperti air dan minyak, nggak mau nyatu. Ya udah, kalian tim apa sok? Air atau minyak? Susu aja. Emang oli samping aja, oli samping. Udah dicatat, udah di SS. Oh ya nih, Miss, SS dulu. Sip. Ya, jadi kalau di zat cair berlakunya rumus tekanannya Rho GH. Kalau di zat padat tadi F per A. Bedain ya, tergantung kasusnya. Next. Oh. Zat cair saya lupa di SS lagi. Next. Nah, ternyata ada temennya
Blaise Pascal, namanya Archimedes. Ada yang pernah baca biografinya Archimedes saat menemukan hukum Archimedes? Tidak. Tidak. Padahal ini terkenal dengan euforianya dia ketika berhasil menemukan hukum ini. Dia meneriakkan, ada yang tahu nggak apa yang diteriakkan Archimedes ketika dia berhasil menemukan rumus ini? Yay. Dor. Wow. Kalau Mengucapkan kata alhamdulillah. kalau kata Dora mah ya, kalau itu kan berhasil gitu kan. Nah, kalau bahasanya Archimedes itu apa coba? Suka beliat. Bahasanya Berhasil adalah sih. Eureka. Oh. Saya tahu. Miss punya nggak ya videonya? Ada nih tentang penemuannya Archimedes. Eureka. Iya. Yeah. Nanti deh diputerin deh buat kalian nonton Suka beliat. Archimedes. Lucu, bentuknya animasi gitu. Dan dia menemukan hukum ini tuh saat dia mandi gitu loh. Jadi inspirasi itu bisa datang di mana saja. Ya. Jadi saat dia mandi, yang lucunya itu dia memikirkan permasalahan ini terus jadi dia punya PR nih dari raja. Jadi dia punya PR dari raja nih. Rajanya punya mahkota, tapi mahkota emasnya tuh dia bingung. Ini mahkotanya emas asli apa bukan? Dibikinlah sayembara sama raja itu. Siapa yang bisa membuktikan bahwa mahkota ini emas asli atau bukan, saya akan beri hadiah gitu sayembaranya tuh. Nah, Archimedes mau ikutan. Nah, dia mikirin tuh masalah ini. Gimana ya cara membuktikannya bahwa itu emasnya asli atau bukan? Dia mikirin sampai pulang ke rumah, kata istrinya mandi dulu sana, kayak gitu kan. Akhirnya dia mandi. Terus habis dia mandi, pas lagi mandi, keingetan. Langsung dia keluar dari bak mandinya sambil teriak-teriak, Eureka, sampai kelupaan pakai handuk. Dia lari ke rajanya, gitu ceritanya begitu. Entah ya apakah benar atau tidak, tapi di filmnya itu begitu. Ya, oke, intermezzo saja. Ya ampun, udah jam 13.21. Sedih. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Kayak Edu lagi hari ini ya. Ngapain Lan? Jangan lupa. Tuh, ada Miss Intan loh. Ini wajib nggak? Miss, doain saya biar gak ketiduran. Langsung dong kamu dari pelajaran ini kamu langsung siap-siap. Ya. Eureka. Eureka nggak sih? Oh, Eureka. Nggak tahu. Lama. Eureka. Tulisannya Eureka. Suka beliat. Nah, boleh nggak sih nanggung? Ayo aja. Kan kalian telat masuknya. Ayo, kalian kan masuknya telat. Oke. Abis dari musik aja tuh mau dilanjut barengan semuanya. Apa? Oh, kalian mau ke sekolah semuanya? Nggak tahu tuh. Enggak. Aku ikut. Oh, kelas 8 semuanya. Oh, nggak wajib semua kan? Enggak tahu, nanti tanya sama Miss Intan Ya aja. kan nggak Lanjutin. itu. Miss mau lanjutin. Ya udah Miss, ayo Miss, buruan. Ayo sini. Eureka. Nah, ini Archimedes tuh gini. Jadi ketika dia Archimedesnya itu mencelupkan badannya ke bak mandi, ternyata kan air di bak mandinya kan tumpah ya. Nah, ternyata pas tumpahan airnya itu ditimbang sama dia, ternyata berat zat cair yang dipindahkan sama dengan berat benda yang tenggelam di zat cair itu. Ya, betul. Nah, makanya kalimatnya begini nih kata Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, dicelupkan ya, maka benda itu akan mendapatkan gaya yang disebut gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Begitu kalimatnya. Nah, ini Berarti air yang tumpahnya itu beratnya anunya. Itunya, bendanya. Berat pamasa.
berat. Berat zat cair yang dipindahkan. Sok, nanti kalian kalau mau membuktikan sendiri percobaan Archimedes, kalian mandinya di ember ya. Embernya di Walah, Miss. Oh, iya. Ih, nggak muat, Miss, nanti roboh. Iya, jadi nggak muat ya. Cemplung, jebur. Sofi terus aja, airnya Sofi keluar. aja. Titan. Ya, pokoknya nanti air yang tumpahnya itu ditampung terus kalian timbang. Nah, itu tuh ternyata nanti sama dengan berat atau Badan kita. berat kita yang bagian badan kita yang tercelup. Misalkan kalau yang tercelupnya hanya bagian dari perut ke bawah kaki gitu, ya berarti yang dipindahkan seberat itu. Kalau yang atasnya enggak, kan gitu, paham ya? Paham? Paham? Enggak pakai batu aja nggak sih? Bisa kalau nggak Berarti coba. salah satu mengukur berat badan kayak gitu bisa dong. Bisa. Cuman Bisa aja ya. Tapi yang sedalam lah, harus itu. Harus sebadan. Nah, Dari atas ke kaki. ya tapi kan sekarang udah ada neraca, guys. Tolong ya. Astagfirullah, Sofi. Bahasanya. Yo, Apaan? apa sih? Itu. Emang ada apa sih? Yuk, nah ini kalau rumusnya ya, tapi kalau untuk SMP ini hanya perkenalan aja, makanya tadi sebenarnya mau ditontonin nanti deh. Oke, jadi ada 3 kasus, nanti ada benda terapung, benda melayang, benda tenggelam. Ya, kalau terapung berarti karena tadi massa jenis bendanya lebih ringan. Nah, massa jenisnya lebih ringan, gaya apungnya lebih besar. Gaya apung itu gaya ke atas, gaya yang menyebabkan benda itu mengapung. Nah, kalau melayang, kenapa julukan orang gendut itu kalau misalnya berenang dia mengapung? Hah? Apa itu julukan dari mana? Maksudnya gimana? Katanya kan kalau misalnya orang gendut, nggak usah belajar berenang, itu dia bisa ngapung sendiri. Kenapa kayak gitu, Miss? Badan orang tuh dia 70% masanya berat. air nggak sih, Lan? Ada airnya, jadi bisa ngapung. Ya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa ngapung, cuman karena mindset kita, aduh bakalan tenggelam, itu yang menjadikan massa jenis kita jadi berat dan tenggelam akhirnya. Gitu. Jadi pikiran kitanya itu loh harus positif, harus yakin kalau kita tuh sebenarnya bisa ngapung gitu. Paham ya? Cuman kan ternyata rasa khawatir kita lebih berat, lebih besar. Jadi mengakibatkan makanya kalau mayat mati di dasar kolam terus mayat ngapung tuh itu gara-gara apa? karena massa jenis tubuhnya sudah berubah jadi ringan gitu. Nah. Oh, oke. Nah, itu karena ini kalau semakin gede berat bendanya daripada gaya apungnya ya tenggelam. Tapi kalau sama namanya melayang gitu ya. Nah, sudah sampai situ dulu deh, nanti kita lanjutkan. Ini tuh sebenarnya tadi kan tekanan padat udah. Terus tekanan zat cair udah di hukum Pascal. Terus tekanan gas yang ini. Oh, berarti satu lagi. Tekanan gas. Nah, kalau di tekanan gas itu kan kita ngukurnya tekanan udara, ya. Nah, ini tuh diukurnya dari atas permukaan laut. Satuan standarnya itu adalah 76 cm Hg. Ya, jadi yang tadi Miss bilang tekanan itu bisa satuannya Pascal setara dengan Newton per meter kuadrat kalau SI-nya ya, tapi bisa juga satuannya CMHG, bisa kayak gitu. Sorry, CMHG. Kenapa CM tadi? Dari satuan tekanan di atas permukaan laut nanti setara dengan 76 cm Hg. Hg-nya itu raksa. Ya, gitu. Itu standar sih ya, standar pengukuran tekanan. Gitu. Nah, itu catatan khusus ya untuk gas. Oke? Sampai sini paham? Ya, ini khusus untuk gas. Khusus untuk gas. Ya. Sudah. Oke. Menulis rumusnya dulu. Belum tah?
Ya, belum. Belum. Tambahannya itu doang sih. Tadi recordingnya di sini kan kita ngeri. Itu semuanya dikali kan, Miss? CM tuh cuma jaraknya doang kan, Miss? Iya, betul. Yang pentingnya sih yang Miss tulis itu loh. Tekanan gasnya itu biasanya kan pakainya Pascal. Boleh juga 76 cmH gitu. Ya. Udah? Udah. Belum. Yuk. Lagi noise. Yang ininya nggak usah, nggak apa-apa yang gedenya. Buat pengetahuan aja, nanti kalau CM diubah ke meter kan, harusnya kan diubah ke meter. Jadi kan begini. Next. Tekanan gas dalam ruangan tertutup. Nah, kalau ruangannya tertutup, kan bergantung dengan volume ya. Terdapat hubungan antara tekanan dan volume gas. Kayak misalnya balon, ada tekanan di dalam balon dan volume balonnya itu sendiri. Atau di ban mobil maupun ban sepeda motor, itu nggak sama. Makanya sekarang kalau kalian mau mompa ban, itu kan sekarang bagus ya, ada yang nitrogen itu loh. Ya nggak? Pernah nggak kalian kayak gitu? Pasti nanti ditanya. Yang di SPBU nanti pasti ditanya mau berapa ininya diisinya. Ya kan biasanya kan kayak 17 gitu ya, Miss? 18. Iya. Itu tuh ternyata bergantung pada tekanan dan volume yang diinginkan sesuai dengan karakter ban mobil maupun ban sepeda motor kita. Kayak gitu. Nah, ya. Coba nanti tanya-tanya sama itu SPBU. Miss, tapi kalau kitanya salah gimana ngomongnya? Nggak usah, tinggal bilang aja misalnya ini mau angin kayak gitu, isi angin, nanti ngerti sendiri. Lagi dicatat pas. Nanti ngerti sendiri itunya, petugasnya atau mamang-mamang itunya, nitrogennya ya. Nah, ya kan mamang. Iyalah orang Indonesia. Emang isi angin gitu kan. Nah, kayak gitu nanti kalian lihat deh. Nanti kan itu kan nanti diisi tuh sama mereka. Terus nanti kan di situ ada jarum yang menunjukkan angka tekanan dan ada kan, kalian pernah lihat nggak? Nanti kalau mau ngisi angin, kalian lihat ya ban kalian sampai angka berapa. Jadi nanti kalau kalian nanti ada jadi ngerti kayak gitu, ini kita ngisinya harus sampai berapa ya gitu. Oke. Pompa gas yang di rumah Tames yang ada tabung itu bisa dilihat. Bukan, Jack. Ada alat, ada ininya, ada angkanya di situ tuh pas anginnya masuk gitu ya kan. Kayak ini loh, kayak ngisi BBM angkanya kayak gituannya lah. Dalam bentuk jarum, tapi dalam bentuk jarum gitu, set nanti naik di angka berapa. Ya habis ini pokoknya main ke itu SPBU. Udah? Daftar lowongan kerja. Coba bisa nggak beberapa? Hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jack, apa Jack? Yang mempengaruhi tekanan suatu benda adalah ini teori semua, belum ada ngitung-hitungnya. Suhu benda. Iya, betul. masa Siapa? benda. Tahu, saya nggak ada. Sofi tadi Sofi. Coba kita cek suhu. Betul. Apa scam? Next. Ayo. Kalau untuk mengukur tekanan udara dalam ruangan tertutup. Hidrometer. Ya hidro, kayaknya sih hidro. Hidro tuh air. Petromak. Siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Nanometer. Nano deh ya, nano. Coba ya. Kita cek jawaban nano. Alan sama Zaki milih nano. Ada yang beda pendapat? Ini Miss nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lan, baca Yasin Lan. Ada yang beda apa sama? Saya jawab deh. Apa? Kevin jawab apa? Hidro, dia jawab hidro. Kevin jawab hidro. Terus ada lagi yang beda? Saya jawab B. Sofi jawab manometer. Lintang sama Anel ada nggak sih? Lintang sama Anel? Anel disconnect kayaknya sih. Anelnya disconnect ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Go.
Kita cek jawaban Alan. Nanometer. Salah. Benar. Apakah benar? Please lah. Salah. Salah. Bukan. Mano artinya mano. Jawaban Mano artinya. Hidro sok. Hidro nih. Hidro. Jawaban pertama saya nih. Salah. Bukan mano kata gua apa? Hah? Apakah manometer? Betul. Kan bukan suhu. Saya memang pintar. Udah jangan Sofi lagi terlalu hoki. ngomong. Sofi lagi hoki. Next. Jika permukaan diperkecil maka yang akan terjadi. Tuh siapa tuh? Makin kecil. Makin besar, makin besar. Makin Makin kecil besar. Kevin. Makin kecil. Salah. Aku be. Makin besar Zaki. luas permukaan. Betul. Kan tadi. Next. Ayo. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti Siapa yang jawab Pascal? Tadi. Ya. Coba dicek. Archimedes. Coba. Betul, Nah, Kevin. Kan tekanan dibahasnya oleh Blaise Pascal. Kalau Archimedes yang tenggelam terapung melayang. Next. Nah, ini Archimedes. Penerapannya di mana? Masalah tenggelam terapung melayang. Kapal selam. Kevin duluan. Kapal selam. Betul. Yeay. Ya, udah habis kuisnya. ya nggak ada yang ngitung, bro. Sama kayak Bro, apaan? Udah, terima kasih banyak ya hari ini, seru banget. Yo, Semoga bermanfaat materinya dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. main. Terima kasih, Miss Yus. banyak. Jadi mudah-mudahan Miss. pas nonton RCTV kalian lebih paham lagi, lebih menguasai lagi. Oke. Miss ada di sana kan nanti? Ada di mana? Di RCTV ini? Ada di sekolah kan? Oh, ada. Sore ini Tamis? Enggak, Selasa depan, Jak. Oh ya udah, kayaknya sih bisa. Jack, hati-hati, Jack. Oke. Apa?